Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat Peji Channel. Baik lur, terima kasih yang telah mendukung channel ini, yang channel Mat Peji Channel. Kita berdoa dulu lur, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang telah subscribe, dan yang subscribe belum, monggo subscribe-nya. Jangan lupa share, bagi, terus wis gimana lah. Kalau ini bermanfaat buat kita semuanya. Karena di sini kita sharing lur, berbagi pengetahuan ya. Jadi santai-santai saja, ya kan. Jangan terlalu tegang lur, gitu loh. Oke, tentang apalagi ini lur. Ya, siapa apalagi ya kalau bukan Sadra Benegit ini, yang tentunya menjadi tanda tanya kita. Ya kan, dengan cara apa pasti lah, sebagai manusia kita nggak akan tahu, nggak akan bisa mencari keberadaan beliau, ya kan. Secanggih apapun, setinggi apapun ilmu kita, itu tak akan bisa menemukannya, termasuk saya. Apalagi saya, ya kan. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, hanya ya petunjuk-petunjuk dari alam lah, ya kan. Setinggi apapun ilmu pengetahuan, ilmu apalah istilahnya, ilmu macam apa atau ilmu apa kan banyak ya toh. Itu banyak ilmu-ilmu seperti itu, tapi tak satu pun bisa menemukannya, karena yang merahasiakan adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu lur. Jadi ini yang jadi pengetahuan bagi kita lah. Kalau beliau tak ada, atau bukan ada sih, ada yang tahu kalau beliau itu Sadra Benegit atau Imam Mahdi, percayalah, karena memang belum waktunya Allah untuk mengeluarkan. Kalau Allah sendiri ya waktunya mengizinkan beliau keluar, insya Allah itu dalam perlindungan Allah penuh lur, seperti itu, ya kan. Perlindungan Allah secara penuh, bahkan ya semua sudah teratur, tertata, bagaimana lah, seperti itu lur. Kalau ada yang sekarang ini begini lur, beliau ini kan dicari, ya kan, dicari orang-orang, ya orang-orang yang membenci beliau, orang-orang yang yang menghentikan langkah, atau bahkan menghentikan semua rencana-rencana mereka. Mereka sudah mengutus mengutus semuanya, entah itu teknologi, keilmuan, bahkan menyewa orang-orang paranormal, juga ilmu canggih, seperti teknologi canggih. Mereka mencari tapi nggak bisa menemukan. Kalau mereka temukan, percayalah, mereka akan memburu beliau, seperti itu lur. Istilahnya sekarang seperti itu, menghentikan langkah beliau, itu loh. Jadi dalam hal ini bukan sembarangan lah, seperti itu. Kalau ada orang-orang mengaku mereka tahu kalau ada orang mengaku, wah ini orang mengaku atau mengaku Imam Mahdi, mereka itu tahu, gitu loh. Bukan hanya mendeteksi secara teknologi, tapi secara ilmu sewaan mereka, ya kan. Itu ada energinya, gitu loh. Dari Imam Mahdi itu ada energi, gitu loh. Kalau orang-orang pengakuan itu yang mengaku terus dideteksi, terus nggak ada apa-apa, ya sudah, bukan, gitu loh. Mereka tahu mana yang asli juga mana yang palsu, seperti itu. Kalau yang asli mereka juga tahu, punya energi, suatu energi yang belum pernah mereka rasakan, ya kan. Karena tentu saja mereka nggak akan bisa, tentunya, gitu loh.
Karena apa? Beliau ini diburu seperti itu loh. Enggak dibunuh, hendak dibunuh ini loh, itu loh. Ini sama dengan kisah sejarahnya, di mana kita mengetahui sejarah Rasulullah SAW waktu diajak pamannya untuk berdagang, terus bertemu dengan pendeta. Masya Allah, kok lupa namanya pendeta ini siapa. Mungkin ada yang ingat, monggo komen di kolom komentar. Pendeta ini tahu kalau anak ini adalah utusan Allah, Nabi dan Rasul yang terakhir. Karena pendeta ini melihat semua tanda-tanda di kitabnya. Salah satu contoh adalah ada awan yang menaungi, seperti itu loh. Ada awan yang menaungi beliau, menaungi Rasulullah SAW. Pendeta itu semuanya tahu dari buku yang dibacanya, ya kan? Dan kalau tahu dan sudah tahu kalau beliau ini adalah Rasulullah, Nabi akhir zaman, Nabi dan Rasul, maka pendeta ini berkata kepada pamannya atau Abu Thalib untuk membawa kembali pulang ke rumah, jangan dibawa, karena Rasulullah ini kan dia pasti akan dibunuh, seperti itu, gitu loh. Nah, ini sama halnya dengan perjalanan beliau ini, seperti itu loh, sama, ya kan? Sama kalau tahu Imam Mahdi ini tahu mereka akan membunuhnya, seperti itu. Nah, mereka kan, ya itu tadi video saya sebelumnya, mereka dengan segala cara, ya toh, dengan teknologi, bahkan dengan paranormal dan berilmu tinggi, mereka menyewa itu tuh, gitu loh. Tapi mereka nggak akan bisa menemukan. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku setelah mereka deteksi, bukan, gitu loh. Bukan. Mereka tahu juga kok mana yang asli, juga mana yang palsu, seperti itu. Mereka punya deteksi juga alat yang canggih, bukan hanya kita orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, seperti itu. Kalau beliau ini nantinya adalah Imam Mahdi, seperti itu. Itulah perbedaannya, dulur. Mereka mengetahui mana yang asli dan juga mana yang palsu, seperti itu. Santai-santai dulu, lur, sambil menikmati pemandangan di depan. Siapapun itu loh, tidak ada yang tahu. Jadi dengan ini, sebelum tibanya beliau, maka marilah kita memompa, ya kan, menempa hati kita, ibadah kita, seperti itu, ya kan. Banyaklah beramal soleh sambil menunggu kedatangan beliau, gitu loh. Karena bukan hanya saya saja yang sangat-sangat menunggu beliau, itu banyak loh. Di balik kita itu banyak yang menunggu kedatangan beliau. Tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, di luar sana itu sangat-sangat menunggu. Bukan hanya kita, sangat menunggu, lur. Itu loh, kalau mereka di luar kita itu tahu beliau datang, maka mereka pasti akan segera ke tempat beliau, gitu loh. Siapa mereka? Saya tidak tahu. Mereka itu mempersiapkan segala sesuatunya loh, lebih dari kita. Nggak tahu siapa, rasanya saya juga seperti merasakan hal demikian, entah itu apa, saya juga nggak tahu. Tapi di belakang kita, di tempat lain, ada sekelompok atau apa yang menunggu dengan sangat-sangat menunggu kedatangan beliau. Dibandingkan kita, mereka punya persiapan lebih dari kita, seperti itu loh. Saya nggak tahu berada di mana, tapi tentunya insya Allah orang-orang seperti ini ada di Nusantara, ya kan. Banyak terbagi di tempat-tempat daerah atau pulau-pulau itu terpencar-pencar, gitu loh, ya kan. Siapa tahu beliau itu ada di tempat ini, si A, terus satu lagi lainnya ada di tempat B, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Santai-santai dulu, lur, sambil melihat pemandangan di depan. Itulah ya, bukan hanya saja, bukan hanya kita, ya.
pemimpin kita ini. Saya juga nggak tahu kenapa saya sangat-sangat mengharapkan beliau. Mungkin juga panggilan yang terasa kuat gitu loh dalam hati. Jika beliau muncul rasanya seperti bagaimana lah, seperti itu. Seperti itu saya nggak bisa dilukiskan lah rasanya itu seperti apa. Itulah lur. Oke, santai-santai dulu lur sambil melihat pemandangan depan. Semoga kita